Nah, yang sebelumnya kan ini ada beberapa aturan ya untuk cari turunan. Jadi kalau misalkan fx itu sama dengan k ini suatu konstanta. Jadi misalkan fx sama dengan 1, fx sama dengan 2, maka turunan dari fx atau f absen x, nah itu sama dengan 0 ya. Jadi konstanta apapun yang diturunkan itu pasti hasilnya sama dengan 0. Kemudian ini kalau misalkan suatu fungsi, di sini ada x pangkat r, diminta untuk mencari diferensialnya atau turunannya. Nah, maka r itu di sini konstanta, misalkan x kuadrat, x pangkat 3, seperti itu ya. Maka pangkatnya ini turun ke bawah, kemudian pangkatnya x itu jadi yang awalnya x pangkat r menjadi x pangkat r dikurangi 1. Jadi saya rasa juga kalian sudah bisa ya. Misalkan di sini diminta untuk mencari turunan dari x pangkat 4. Nah, misalkan sederhana seperti ini. Nah, okay. Nah, kalau seperti ini, maka 4 kan seperti ini ya, turun ke bawah, x kemudian 4 min 1. Pangkatnya berkurang 1 ya, jadi ini 4x pangkat 3 seperti itu. Kemudian ini kalau misalkan turunan dari suatu fungsi ditambah fungsi yang lain, atau fungsi fx tambah gx, kemudian dicari turunannya, itu hubungannya itu linear ya. Oke, jadi ini itu sama dengan mencari turunan dari fx ditambah turunan dari gx, seperti itu. Nah, misalkan aja fx-nya di sini adalah x kuadrat min 1, misalnya seperti ini. Gx-nya di sini adalah 5x pangkat 3. Nah, maka cari turunan dari penjumlahan fx dengan gx. Ini sama dengan kita cari turunnya fx ditambah kita cari turunannya gx, seperti itu. Jadi turunannya fx, ini f absen x-nya. F absen x-nya berarti kan di sini 2x ya. 2 turun ke bawah, x-nya pangkatnya jadi x kuadrat menjadi x pangkat 2 dikurangi 1. X pangkat 1. Sehingga di sini 2 x pangkat 1. Kemudian g absen x-nya 15 dari 5 dikali 3. Kemudian x pangkat 3 dikurangi 1 ya. 2. Nah, ini berarti sama dengan f absen x ditambah gx, 2x ditambah 15x kuadrat. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian kalau misalkan fx ini dikali gx kemudian diturunkan, nah kalian bisa gunakan persamaan ini ya. Cari turunan fx dikali gx ditambah fx dikali turunan dari gx. Ini ada absennya di sini ya, turunan dari gx. Jadi kalau misalkan ini fx-nya ini, gx-nya ini, kalau misalkan dikali bagaimana? Nah, maka tinggal ini aja mengikuti persamaan yang di sini. F absen x berarti di sini kan turunan dari x kuadrat min 1 ya. 2x. Berarti ini 2x dikali gx-nya 5x pangkat 3 ditambah fx-nya x kuadrat min 1. Gx-nya g absen x-nya 15x kuadrat. Nah, seperti ini tinggal dikalikan aja. Kemudian untuk yang pembagian, jadi kalau misalkan fx dibagi gx kemudian diturunkan, nah ini persamaan yang digunakan ini ya, f absen x dikali gx dikurangi fx dikali g absen x dibagi g kuadrat x. Nah, g-nya ini tidak bersama dengan. Nah, ini adalah beberapa poin ya yang bisa menjadi perhatian ini untuk mencari turunan suatu fungsi, baik itu operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian maupun perkalian. Nah, kemudian kita masuk ya ke turunan fungsi sinus sama kosinus. Jadi
turunan dari ini misalkan fx itu sinus x, maka turunan dari sin x, nah ini adalah pasti cos x kayak gitu. Nah, kenapa kok bisa turunan di sin itu cos? Nah, sebenarnya ada penjabarannya seperti itu. Kemudian di sini turunan dari cos x apa? Minus sin x. Nah, seperti itu ya. Ini kalau kalian mau cari via kalkulator juga bisa ya. Tapi biasanya kalkulatornya yang ini ya, yang lengkap ya, yang ada fungsi turunnya. Cuman masih jarang sekarang ini. Nah, kemudian sini kenapa kok bisa hasilnya itu turunan sin itu cos x? Nah, sebenarnya di sini bisa dibuktikan ya. Jadi lewat persamaan di sini. Jadi sinus x plus h. Jadi kita gunakan persamaan penjumlahan sudut ya di sinus kayak gitu. Jadi kalau sinus x plus h itu kan sama dengan sinus x cos h, sin cos ditambah cos sin kan seperti itu ya. Sin x cos h ditambah cos x sin h. Nah, kalau misalkan fx itu sin x, nah maka kita gunakan pendekatan limit ya. Jadi ini pendekatan limit ya, untuk mencari turunannya. Jadi kan kita gunakan limit fx plus h dikurangi fx dibagi h seperti itu. Nah, kemudian di substitusikan yang diketahui fx plus h-nya apa kan ini. Ya, ini adalah fx plus h. Karena di sini fx-nya adalah sin x. Maka fx plus h ya sin x plus h seperti ini. Dikurangi fx-nya apa? Sin x dibagi h. Itu. Kemudian ini bisa dipindahkan ya, yang ada sama-sama punya sin x dikeluarkan seperti itu. Ini kan ada sin x, ini ada sin x, ini bisa dikeluarkan sin x-nya. Nah, setelah itu nanti kita akan bisa memperoleh ya, kalau misalkan seperti ini, nah ini bisa diubah ke dalam bentuk seperti ini. Nah, terus kita masukkan nilai hanya. Jadi kalau misalkan hanya itu dimasukkan, nah kemudian diturunkan, ini ketemu sin x kali 0 ditambah cos x kali 1 sama dengan cos x. Nah, jadi ini penjabarannya kenapa kok sin x itu turunannya cos x. Begitu juga kalau cos x nanti hasilnya kenapa minus sin x, sebenarnya dari ini ya, pendekatan limit ini. Dengan mengasumsikan adanya persamaan ini, penjumlahan sudutnya dengan sinus. Kemudian untuk yang cos juga sama. Kita gunakan pendekatan cosinus penjumlahan sudut. Nah, kalau cos x plus h, maka cos x cos h dikurangi sin x sin h. Kan seperti ini. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kemudian ini dipisahkan, cosnya dikeluarkan. Nah, terus habis itu nanti kita bisa substitusikan nilai h-nya. Gitu. Nah, nanti akan ketemu di sini. Nilai turunan dari cos x adalah minus sin x. Gitu. Ini bisa kalian lihat cara penurunannya ya. Nah, di sini cos x bisa dikeluarkan karena di sini kan yang dijadikan parameter itu kan variabel sih mas. Yang dijadikan variabel kan h di sini. Yang disisakan hanya yang cos x ini bisa dikeluarkan, sin x ini juga bisa dikeluarkan ke depan seperti ini. Oke. Kemudian ini untuk turunan trigonometri yang lain ya. Jadi kalau turunan tangen X, nah ini sebenarnya hasil penjabaran ya dari turunan sin X per cos X. Nah, karena tangen sendiri itu kan sin per cos. Seperti itu. Jadi tinggal diturunkan aja. Nah, sehingga hasilnya itu adalah turunan dari tangan X adalah seper kosinus kuadrat X. Kemudian untuk yang kotangan itu kan sebenarnya hari persamaan kosinus dibagi sinus.
balikan dari tangan. Nah, kalau misalkan turunan dari kotangan adalah min 1/sin kuadrat X. Nah, atau sama dengan minus kosekan kuadrat X. Jadi turunan tangan itu adalah sekan kuadrat X, turunan kotangan adalah minus kosek kuadrat X. Kemudian turunan sekan X itu adalah tangan X, sekan X ya. Seperti itu. Ini untuk penjabarannya sebenarnya sama seperti yang lain ya. Pokoknya kita berangkat dari persamaan sin sama cos. Nah, yang awal tangan ini sinus dibagi cos, yang kotangan ini cos dibagi sin. Yang sekan itu sebenarnya seperkos. Nah, kosekan itu adalah sepersin. Nah, ini tinggal diturunkan aja. Nah, kalau turunannya kosekan minus kosek kotangan X. Nah, kosek ini kan minus kosek di sini karena di sini ada minus cos per sin. Cos per sin itu sendiri kan kotangan kan. Cos X per sin X ini kan kotangan. Ya, minus per sin X itu adalah kosekan. Gitu. Di sini ada minusnya kan, di sini ada minusnya. Ya, jadi ini ya, ini kalau misalkan dibaca turunan dari tangan, kosekan ya yang di sini turunannya. Nah, sebenarnya awalnya dari penjabaran kita di operasi sin maupun cos. Oke, saya percepat. Jadi ini ya untuk ringkasannya. Jadi kalau untuk turunan dari sin itu cos, turunan tangan sekan kuadrat, seperti yang tadi ya sudah dipaparkan sebelumnya. Jadi ini adalah turunan fungsi-fungsi trigonometri yang umum. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau belum nanti saya lanjutkan ke materi yang lain. Masih belum, Bu. Oke. Nah, kita masuk ke aturan rantai ya atau chain rule. Jadi nanti kalau misalkan suatu fungsi di dalamnya ada suatu fungsi yang lain, nah itu kita bisa gunakan aturan rantai ini untuk mempermudah mencari turunan dari fungsi tersebut. Di dalam fungsi ada fungsi yang lain. Nah, atau biasa disebut fungsi komposisi. Nah, ini contoh sederhananya saja. Jadi misalkan ada fungsi Y itu 3/2X. Nah, 3/2X. Ini bisa dituliskan setengah dikali 3X kan ya. Nah, Y ini, fungsi ini, itu adalah fungsi komposisi dari fungsi Y sama dengan setengah U. Maka U di sini sebenarnya adalah 3X kan ya. Jadi Y sama dengan 3/2X. Nah, ini bisa dituliskan setengah dikali 3X. Nah, 3X sendiri misalkan adalah U. Nah, maka Y-nya di sini adalah setengah U. Nah, sehingga di sini kita bisa cari dy per dx itu berapa. Dy per dx, kalau misalkan kita cari di sini, turunan 3/2x kan ya. Turunan 3/2x. Nah, kalau misalkan diturunkan berarti hasilnya kan hanya 3/2, x-nya kan hilang ya. Kemudian dy per du nilainya berapa ini ya? Turunan dari setengah u terhadap u berarti kan setengah. Du per dx nilainya 3. Nah, maka kita itu sebenarnya bisa menuliskan seperti ini. dy per dx itu sama dengan dy per du dikali du per dx. Ini kan saling menghilangkan ini nanti. Jadi untuk mencari turunan dari y terhadap x, sebenarnya di sini kan 3/2 kan ini ya. Turunan dy per dx ini kan 3/2. Ini kan gini. X terhadap dx. Ini sebenarnya sama dengan dy per du dikali du per dx. Dy per du kan ini ya. Kita fokus ke sini. dy per du
dikali du per dx. Du per dx yang ini. Turunannya ini kan 3 per 2 ya. 3 per 2x. Jadi kalau dilihat turunannya, dilihat ininya juga ya, variabelnya itu apa. Kemudian ini setengah U ya. Berarti hasilnya turunannya adalah setengah. Kalau diturunkan terhadap U kan. Kemudian ini 3x diturunkan terhadap x, dx. Berarti kan 3. Kan sebenarnya sama saja. Kayak gitu. Hasilnya sama-sama 3 per 2. Jadi ini dy per dx sama dengan ini ya, dy per du dikali du per dx. Nah, ini contoh sederhananya seperti ini. Jadi di dalam fungsi kita bisa memisahkan dengan fungsi yang lain seperti itu untuk bisa membantu mempermudah. Ini untuk fungsi yang sederhana. Jadi kalau seperti ini aja dy per dx kan bisa langsung sebenarnya 3 per 2 ya. Tidak perlu menggunakan ini, nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan ya fu itu bisa diturunkan pada u, itu bisa disebut dengan gx. Nah, gx itu juga bisa diturunkan terhadap x. Nah, maka kita bisa tuliskan fungsi komposisi fog-nya ya. F komposisi g dari x sama dengan f gx, yang mana bisa diturunkan terhadap x. Jadi di sini f komposisi g, nah turunan f komposisi g terhadap x, nah itu sama dengan f absen gx dikali gx. Jadi ini ya fungsi komposisi, turunan dari fungsi komposisi, turunan dari f komposisi g terhadap x, nah itu sama dengan turunan dari f ya, gx dikali dengan gx, g absen x. Jadi kalau misalkan y itu sama dengan fu dan u itu sama dengan gx, nah maka kita bisa menuliskan seperti yang tadi, dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Jadi ini kita bisa tuliskan dalam suatu fungsi komposisi. Kalau nah, mungkin langsung ke contoh saja. Nah, misal fungsi seperti ini. Y sama dengan 3x kuadrat plus 1 dikuadratkan. Nah, untuk mencari ini, untuk mencari turunannya ini, nah kita bisa gunakan, untuk membantu kita bisa gunakan pendekatan fungsi komposisi. Nah, kita melakukan permisalan. Jadi, misalkan Y itu sama dengan FU, Y itu adalah fungsi dari U. Nah, U-nya itu apa? U-nya itu ini adalah U, kita misalkan U. Nah, kalau kita misalkan ini itu U sama dengan GX, sama aja ya. Nah, itu sama dengan 3x kuadrat plus 1, maka kita turunannya itu bagaimana? Nah, kita bisa gunakan pendekatan dy per du dikali du per dx. Kita ingin cari turunan dy terhadap dx. Nah, untuk membantu, kenapa kita misalkan ini sebenarnya untuk membantu yang mempermudah. Kayak gitu. Tanya, terkadang ada yang kalau misalkan ya tanpa pangkat seperti ini, nah mungkin kalian bisa dengan mudah mencari dy per dx. Kan ya. Jika misalkan nggak pakai pangkat, ini untuk cari turunan dy per dx-nya 6x kan ya, turunan dari 3x kuadrat kan 6x. Tapi kalau misalkan di sini ada pangkatnya, biar nanti kalian tidak lupa dan tidak ketinggalan ya, biasanya kan ada pangkatnya, ini kelupaan. Nah, kalian bisa gunakan fungsi komposisi seperti ini. Jadi kalau untuk fungsi komposisi, karena ini sudah dimisalkan U itu sama dengan 3x kuadrat plus 1, nah maka dy per du, apa dy per du kan berarti turunan dari y terhadap U. Nah, y-nya tadi kan sudah dimisalkan U kuadrat. Turunan dari U kuadrat apa? 2U. Nah, kemudian ini du diturunkan, fungsi U diturunkan terhadap X. Nah, U-nya mana ini? Diturunkan terhadap X. Jadi hasilnya ini turunannya terhadap X berapa? 6X kan ya. Nah, setelahnya tinggal disubstitusikan kembali, U-nya itu nilainya berapa. Seperti itu. Nah, sehingga ini hasilnya. Nah, untuk karena misalkan di sini hanya 3x kuadrat ditambah 1 pangkat 2 ya. Nah, kalian bisa juga mengalihkan ini ya, 3x kuadrat plus 1 dikali 3x kuadrat plus 1.
Nah, ini ya. Kalian juga bisa gunakan perkalian ya, perkalian silang. 3x kuadrat plus 1 dikuadratkan. Ini hasilnya kan ini. Kemudian diturunkan langsung juga bisa. Nah, cuma nanti kalau misalkan saja ini pangkatnya pangkat 2 ya, yang mungkin kalian bisa dengan mudah mengalihkan silang. Kalau misalkan ini pangkatnya itu pangkat 5, pangkat 6, nah pasti kan nanti kalau kalian kalikan silang, pasti akan memakan waktu. Seperti itu. Nah, akan lebih baik kalau misalkan pangkatnya itu besar, lebih dari 2 atau lebih dari 3, yang tidak makan waktu banyak untuk bisa menghitungnya. Nah, kalian gunakan pendekatan fungsi komposisi ini ya dengan aturan rantai tadi jendul itu. Jadi ini dy per dx bisa disama dengankan ini. Jadi ini intinya melakukan permisalan ya, permisalan dari suatu fungsi kita misalkan dengan fungsi yang lain untuk membantu menghitung. Oke, saya lanjutkan. Nah, misalkan ini ada contoh yang lain. Ini ada objek itu bergerak sepanjang sumbu X ya. Nah, kemudian posisinya mengalami perubahan ketika T-nya itu waktunya lebih dari sama dengan 0. Nah, fungsi posisinya, fungsi xt-nya sama dengan kosinus T kuadrat plus 1. Diminta untuk menghitung kecepatan objek sebagai fungsi waktu. Nah, diketahui posisi untuk mencari kecepatan, kita bisa gunakan turunan kan ya. Jadi kecepatan kan turunan dari fungsi posisi ini, fungsi xt. Nah, velocity is dx per dt. Ini ya, turunan dari xt. Nah, kita untuk mempermudah karena di sini tidak hanya cos t seperti itu saja. Kalau hanya xt sama dengan cos t, maka turunannya xt kan turunan cos min sinus t kan seperti itu ya. Nah, tapi kalau di sini ada fungsi t kuadrat plus 1, nah ini kalian bisa misalkan dengan ini itu adalah u seperti itu. Nah, sehingga xt itu sama dengan cos u. Nah, u-nya sendiri ini tadi ya. Nah, pakai pendekatan yang tadi, aturan rantai. Dx per dt sama dengan dx per du dikali du per dt. Nah, dx per du-nya dicari dulu. Ini diturunkan terhadap du. Nah, turunan dari cos minus sin kan ya. Nih, minus sin u. Kemudian lagi turunan u terhadap t. U-nya tadi ini diturunkan terhadap t. Berarti 2t kan ya. T kuadrat plus 1 diturunkan 2t. Nah, tinggal kita kalikan antara ini dan ini. Nah, setelah dikalikan, dimasukkan lagi, disubstitusikan lagi nilai U-nya tadi yang sudah dimisalkan. U-nya tadi kan T kuadrat plus 1, dikembalikan lagi. Sini. Sudah tinggal dikalikan saja, sehingga kita bisa peroleh fungsi dx per dt-nya. Nah, ini untuk cara dengan jendung tadi ya. Misalkan dulu fungsi yang ini, yang kompleks ini dimisalkan fungsi yang lebih sederhana untuk membantu. Oke, kita lanjutkan. Nah, misalkan ini ada fungsi sinus x kuadrat plus e pangkat x. Nah, diminta untuk mencari diferensial dari fungsi ini terhadap x. Jadi, diminta untuk mencari d sin x kuadrat plus e pangkat x kecil.
diminta untuk mencarikan turunan dari ini terhadap dx. Nah, langkah yang sederhana, kita misalkan saja terlebih dahulu ya. Ini itu sama dengan U, misalkan seperti itu. Nah, berarti di sini kita cari D. Nah, di sini kita misalkan ini adalah y-nya. Fungsi sin x kuadrat plus e pangkat x ini adalah y. Maka di sini dy per dx. Aduh, ini kenapa? Sama dengan dy ada ini kan sama dengan dy per du dikali du per dx kan seperti ini ya. Nah, ini sama dengan y ya. Kita misalkan y-nya itu sinus x kuadrat plus e pangkat x. Nah, ini berarti y di sini kan kita tulis gini aja, sinus x. Duh. Sehingga y itu adalah sinus dari u kan ya. Nah, y itu adalah sin u. Ini kan kita sudah misalkan u. Nah, dy diturunkan terhadap du. Nah, kita cari d sin u, bisa tulis pelan aja biar yang lainnya paham. D sin u per du ya, karena y-nya kan ini sin u, kita turunkan terhadap du. Nah, kemudian du di sini u-nya kan ini x kuadrat plus, ini saya tulis dulu aja, x kuadrat plus e pangkat x diturunkan terhadap dx. Turunan dari sin u apa? Turunan dari sin u, cos u ya. Turunan sin kan cos. Nah, karena ini turunan terhadap u, maka cos u. Kemudian ini x kuadrat ditambah e pangkat x diturunkan terhadap dx. Nah, turunannya kalau x kuadrat diturunkan terhadap dx kan 2x ya. Ditambah turunan dari e pangkat x. E pangkat x diturunkan. Hasilnya e pangkat x turunannya tetap. Sehingga di sini kita tinggal masukkan u-nya dikembalikan lagi ke sini. U itu x kuadrat plus e pangkat x. Berarti cos x kuadrat plus e pangkat x dikali 2x plus e pangkat x. Nah, hasilnya seperti ini ya. Itu. Nah, kita tinggal kalikan aja. Berarti di sini 2x cos x kuadrat plus e pangkat x. Duh. Ini kalikan ini kan ya. Ini kalikan ini. Ditambah e pangkat x cos x kuadrat
plus E pangkat X. Nah, seperti ini. Sampai sini aja juga nggak apa-apa ya, nggak harus dikalikan silang seperti ini, nggak apa-apa. Nah, seperti itu ya. Jadi, untuk mencari turunan ini terhadap dx, nah kalian bisa lakukan permisalan terlebih dahulu untuk mempermudah. Jadi ini dimisalkan U sehingga Y itu sama dengan sin U. Nah, terus kita cari dengan pendekatan chain rule tadi, aturan rantai. dy per dx itu sama dengan dy per du dikali du per dx. Kemudian dy-nya tadi ini diturunkan terhadap U, du-nya tadi ini diturunkan terhadap X. Ya, itu hasilnya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau masih belum? Itu Bu yang E pangkat X turunannya kok tetap E pangkat X gitu gimana? Jadi kalau E pangkat X itu kalau misalkan ini ya, beda ya. Kalau turunan dari X pangkat N per dx, ini kan N dikali X dulu. N dikali X pangkat N min 1, nah, seperti ini. Karena kita di sini menurunkan fungsi X di sini ya, variabel X di sini. Nah, tapi kalau misalnya E nih, pangkat X dibagi dx, nah, E di sini kan sebenarnya adalah suatu konstanta kan, dipangkatkan X. Kalau kalian cek di kalkulator, nah E itu sendiri itu sebenarnya kan konstanta. Sebenarnya konstanta. Nah, kalau turunan dari ini E pangkat X, nah hasilnya tetap E pangkat X, karena di sini pangkatnya X-nya di sini hanya pangkat 1 gitu. Di E pangkat X turunannya. Nah, kalau misalkan seperti ini, turunan E pangkat 2X. Nah, kalau E pangkat 2X, hasilnya gimana? 2, ya. Ini kan jadi turun ke bawah 2 itu. Dikali E pangkat 2X tetap. Jadi E pangkat 2X ini berbeda ya dengan X pangkat 2, misalnya seperti itu. Karena E sendiri itu adalah konstanta, bukan merupakan variabel. Kalau variabel itu ya seperti ini. Ya, X ini kan di sini variabel. Dipangkatkan N, maka berlaku seperti ini. Ya, tapi kalau E di sini konstanta. Nah, konstanta dipangkatkan fungsi X kan gitu. Maka sebenarnya di sini adalah 1 dikali E pangkat X. Satunya itu dari mana? Dari koefisien di depannya X ini. Kan ini kan E pangkat X kan sebenarnya E pangkat 1 kali X kan ya. Nah, kayak gitu. Jadi kita cari turunan dari X terlebih dahulu. Turunan dari X-nya kan 1. 1 dikali E pangkat X. Nah, kalau yang ini E pangkat 2X diturunkan. Nah, turunan dari 2X itu kan 2. Nah, itu turun ke bawah. 2 dikali E pangkat 2X. Jadi, itu ya. Jadi, kalau misalkan begitu juga dengan integral ya. Integral E pangkat X ya X pangkat X. Kayak gitu. Sama. Jadi, ini berbeda dengan fungsi yang di sini ya. Karena X di sini adalah variabel, sedangkan E di sini itu adalah fungsi eksponensial ya. Nah, atau eksponensial di sini sebenarnya adalah suatu konstanta. Sehingga kalau diturunkan, ya ini tadi yang berlaku seperti ini tadi konsepnya. Turunan E pangkat X ya tetap E pangkat X. Kalau turunan E pangkat 2X, maka 2 turun ke bawah, 2 dikali, 2 turun ke bawah itu dari mana? Dari turunan dari 2X ini. Dari turunan dari 2X.
Atau sebenarnya ini itu bisa ya menggunakan aturan rantai juga kalau untuk mempermudah. Jadi ini dimisalkan E pangkat 2X, misalkan seperti ini. Ini sama dengan E pangkat U. Nah, jadi U ini di sini adalah 2X. Maka kalau mencari dy per dx, nah, dy per du dikali du per dx. Nah, dy, y-nya misalkan ini y. Ini sama dengan e pangkat x. Y sama dengan e pangkat u. Nah, e pangkat u kalau diturunkan apa? E pangkat u tetap nah, seperti tadi kan. Nah, du per dx, u-nya tadi 2x kan. Nah, berarti 2x diturunkan terhadap x2. Nah, sehingga di sini 2 dikali U-nya tadi apa? 2X kan, kita kembalikan lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi, konsepnya sama ya. Tapi kalau misalkan E pangkat 2X, nah ini berarti kalian bisa misalkan U itu 2X. Tapi itu tadi, eksponensial pangkat X, kalau diturunkan hasilnya adalah eksponensial pangkat X. Gimana, Mas? Iya Bu, sudah paham. Oke, saya lanjutkan. Nah, oke sekarang kalian coba ya. Nanti silakan difotokan aja langsung di grup kalkulus, di grup WA. Coba dicari. Tadi kan sempat bahas eksponensial ya. Nah, sekarang turunan dari E pangkat cos X terhadap dx. Nah, silakan dicari jika persamaannya seperti ini. Nanti dy per dx-nya berapa? Ya, dicari. Duh. Nah, silakan dicoba dulu mencari dy per dx-nya ya. Pakai yang seperti tadi ya, aturan rantai, coba dimisalkan dy per du dikali du per dx untuk mempermudah. Nah, cari fungsinya ini.
Oke, ini nomor contoh yang 4 ini sudah ada yang ini ya, coba ya, Arda Bintang. Oke ya, kita cek bareng-bareng. Oke, jadi kita misalkan ya seperti yang sebelumnya. Nah, jadi cos X ini dimisalkan U sama dengan cos X. Nah, dy per du. Berarti kalau U sama dengan cos X, maka Y sama dengan E pangkat U. Kan seperti ini. Nah, turunannya apa? dy per du. Berarti kan E pangkat U diturunkan terhadap U seperti ini. Nah, du per dx ini saya tuliskan dulu aja. U-nya apa? Cos X. E pangkat U diturunkan terhadap U, E pangkat U, cos X, turunan dari cos minus sinus ya, minus sin X. Nah, kita tinggal masukkan di sini. U-nya tadi kan cos X. Maka di sini min sin X dikali E pangkat cos X. Seperti itu ya. Ini sudah benar ya jawabannya, Arda Bintang. Jadi seperti itu caranya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau masih belum? Belum ada, Bu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contoh yang lain. Jadi diminta untuk mencari turunan dari fungsi GT. Nah, GT itu sama dengan tangen 5 dikurangi sinus 2T. Nah, kalau misalkan seperti ini, nah turunannya bagaimana? Nah, kita juga bisa gunakan yang aturan rantai tadi ya. Jadi, kita misalkan U di sini adalah 5. Jadi di sini GT sama GT sama dengan tangen U. Nah, U-nya sendiri itu adalah 5 dikurangi sinus 2T. Nah, diminta untuk mencari turunannya dGt per dt. Turunkan terhadap T. Nah, kalau seperti ini, dGt per dE, nah ini sama dengan, ya, sama seperti yang tadi, D tangen U diturunkan terhadap DU dikali, nah ini U-nya ini diturunkan terhadap DT ya. D, U-nya ini 5 min sin 2T
diturunkan terhadap DT. Nah, turunan tangan, kalau misalkan kalian ingat tadi turunan tangan itu apa? Secant kuadrat ya. Ini kalau misalkan yang turunan tangan ini kan secant kuadrat X. Ini juga sama. Tangan dan tangan, kalau tangan U maka secant kuadrat U kan seperti ini turunannya tangan. Kemudian ini U-nya diturunkan terhadap DT ya. U-nya sendiri 5 dikurangi sin 2T. Turunannya 5 terhadap DT kan 0 ya. 5 kok diturunkan kan 0. Nah, turunan dari min sin 2T. Turunan dari min sin 2T. Itu kan berarti 2. 2 itu dari mana kan? Dari ini kan. 2 sinus 2T, maka 2 kan dikeluarkan ya. Karena di depan T, maka di 2. Kemudian turunan dari sin 2T itu sendiri. Kalau sin turunannya kan cos ya. Cos 2T. Ini. Oke, kemudian ini tinggal secant kuadrat U dikali min 2 cos 2T. Maksudnya min 2 ini kali ya. Min 2 cos 2T dikali U-nya nanti kita kembalikan secant kuadrat U-nya itu tadi kan ini ya 5 min sin 2T dikali jadi ini hasilnya ya. Caranya sama seperti yang tadi ya. Ada yang diturunkan terhadap U, ada yang diturunkan terhadap T, disesuaikan dengan yang misalkan tadi sebelumnya. 0 di sini kenapa? Karena ini turunan, ini kan saya pisahkan. Turunan dari 5 terhadap DT kan 0 ya. Konstanta kalau diturunkan itu kan pasti 0. Kemudian turunan dari sin 2T. Nah, sin 2T kita turunkan dulu kan ini yang ada 2-nya. Maka 2-nya dikeluarkan ya. 2-nya keluar karena di sini turunan dari 2T itu kan 2. Nah, sebenarnya 2 di sini dari turunan dari 2T ini. 2T kalau diturunkan kan 2. Kemudian turunannya min sin 2T apa? Turunan dari fungsi sinus ini. Min cosinus 2T. Sehingga ini hasilnya tinggal ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk contoh soal yang kelima.
Oke, saya lanjutkan ya kalau nggak ada. Oke. Nah, ini kalau misalkan aturan rantai itu juga bisa digunakan ya pada fungsi perpangkatan. Gitu. Power function itu fungsi pangkatan. Mungkin ini sudah ya seperti kita bahas yang seperti tadi yang sama. Kemudian kita langsung ke sini aja. Jadi kalau misalkan D per dx di sini ada u pangkat n. Nah, di mana u di sini adalah suatu fungsi dipangkatkan n, maka kita di sini cari turunannya. N-nya di sini turun ke bawah dikali dengan u pangkat n pangkat min 1 ya, berkurang pangkatnya dikali dengan turunan dari u itu sendiri terhadap dx. Ini langsung ke contohnya aja. Dan misalkan ini ada fungsi perpangkatan. Jadi 5x pangkat 3 dikurangi x pangkat 4 pangkat 7. Nah, ini turunannya, maka 7 kita turun ke bawah ya, turun ke bawah. Kemudian dikali dengan ini ya, fungsinya ini. Terus kemudian 7 itu dikurangi 1, jadi 7 min 1 kan 6. Kemudian dikali turunan dari 5x pangkat 3 min x pangkat 4. Nah, turunannya ini. Jadi kan 5 dikali 3x kuadrat dikurangi 4x pangkat 3. Seperti ini. Jadi kalian bisa langsung menggunakan persamaan seperti ini ya, pola seperti ini. Jadi tidak perlu menggunakan yang tadi. Sebenarnya pengembangan dari yang aturan rantai sebenarnya ini. Cuma kalian bisa gunakan langsung seperti ini. Jadi ininya ya, pangkatnya turun ke bawah. Kemudian ini persamaannya itu nanti tetap ditulis, terus pangkatnya yang awalnya itu 7 jadi 7 min 1 berkurang 1 dikali dengan turunan dari fungsi yang dipangkatkan itu sendiri. Ini sebenarnya sama dengan kalian misalkan ini itu sebagai U, itu juga bisa. Kemudian ini persamaan yang lain contohnya, jadi kalau turunan dari 1/3x min 2. Nah, 1/3x min 2 itu kalau dituliskan dalam matematis itu bisa dituliskan seperti ini. 3x min 2 dipangkatkan minus 1. Jadi pangkat min 1 seperti ini itu maksudnya adalah 1/, ya. Pangkat min 2 berarti 1/3x min 2 dipangkatkan 2 kayak gitu. Jadi fungsi minus di sini adalah dia sebagai 1/, penanda, kalau ini sebenarnya 1/3x min 2. Nah, kalau seperti ini sama ya, pangkatnya turun, yang min 1 kalau turun ke bawah min 1 dikali fungsinya ini ditulis kembali, kemudian min 1 min 1. Ini kan persamaan ini ya, pangkatnya dikurangi 1 dikali turunan dari yang dipangkatkan. Min 1 dikurangi 1 minus 2 dikali turunan dari yang dipangkatkan tadi, turunan dari 3x min 2. Nah, 3x min 2 kalau diturunkan kan 3. Hingga bisa langsung ya dikalikan aja. Oke, itu untuk yang contoh ya, untuk yang ini power chain rule ya, atau aturan rantai pada fungsi perpangkatan. Oke, kemudian ini contoh yang lain. Jadi sinus pangkat 5 dari X diturunkan bagaimana? Nah, ini kalian bisa misalkan sinus pangkat 5, sinus X itu sama dengan U, berarti U pangkat 5, seperti itu. Bisa kalian misalkan seperti itu. Nah, atau langsung, jadi 5 di sini langsung seperti yang tadi, karena ini fungsi perpangkatan, 5 bisa turun ke bawah, 5 dikali, nah ini kemudian sinus X ditulis, fungsinya ini yang awalnya itu pangkat 5, jadi 5 dikurangi 1, 4 kan ya. Kemudian dikali turunan dari fungsi yang dipangkatkan, turunan dari sin X cos X. Ini juga sama, kalau E pangkat akar 3x plus 1, nah ini sudah eksponensial pangkat akar 3x plus 1 diturunkan bagaimana? Nah, maka ini pangkatnya ini bukan langsung turun seperti tadi ya. Nah, ini agak berbeda kalau eksponensial pangkat
akar. Karena ini kan konstanta, bukan variabel X. Maka turunannya itu bagaimana? Ya ini tetap E pangkat akar 3X plus 1 tetap ditulis. Dikalikan dari turunan dari ini ya, akar 3X plus 1. Seperti yang contohnya seperti yang tadi, E pangkat 2X itu. Jadi turunan dari pangkatnya ini. Nah, turunan dari akar 3X plus 1. Nah, akar 3X plus 1 kan sebenarnya kalau ditulis 3X plus 1 pangkat setengah sebenarnya. Nah, ini kan sama dengan E pangkat akar 3X plus 1 dikali turunan 3X plus 1 pangkat setengah. Nah, pangkat setengah ini penanda bahwa dia itu akar ya. Bahwa akar. Sehingga di sini setengah turun ke bawah, nah, sehingga di muncul setengahan 3X plus 1. Ini setengah dari mana? Dari setengah dikurangi 1. Nah, seperti yang sebelumnya. Pangkat yang semula dikurangi 1. Setengah dikurangi 1 minus setengah. Dikali turunan dari fungsi yang dipangkatkan. 3. Ya. Oke, kemudian tinggal dioperasikan aja. Baik, yaitu beberapa contoh ya untuk aturan rantai pada fungsi perpangkatannya. Oke, ini juga sama ya. Jadi contoh yang berikutnya ini diketahui fungsinya y itu seperti ini, 1/1 min 2x pangkat 3, diminta untuk mencari slope-nya ya. Slope. Jadi slope-nya itu maksudnya adalah gradien. Nah, gradien itu sendiri itu kan kalau misalkan kalian ingat, gradien itu kan sama dengan turunan pertama dari fungsi ini. Nah, kita diminta untuk mencari turunan pertamanya dari ini. Nah, dan di sini ada tambahan diminta untuk memperlihatkan adalah gradien. Nah, gradien yang memotong garis kurva y sama dengan ini adalah positif. Nah, di sini kita cari turunannya terlebih dahulu. Turunan dari ini ya. Kita tuliskan dulu untuk yang matematis yang lebih mudah. Jadi 1/1 min 2x pangkat 3 bisa tuliskan seperti ini. Ini kan sama dengan 1/. Misalnya kan seperti ini. Kalau dituliskan dalam bentuk matematis itu seperti ini. 1 min 2x pangkat min 3. Jadi untuk mempermudah mencari turunan, nah, kalian ubah ke bentuk seperti ini. Ini ubah ke sini. Nah, kemudian cari turunannya, karena di sini perpangkatan, kalian bisa gunakan tadi ya, power chain rule tadi. Kemudian min 3 itu turun ke bawah ya, jadi perkalian. Min 3 dikali 1 min 2x, min 3 min 1 kan, min 4, min 3 dikurangi 1 minus 4. Dikali turunan dari yang dipangkatkan. Turunannya dipangkatkan, turunan dari 1 min 2x. Turunan dari 1 min 2x adalah minus 2, karena ini 0. Oke, sehingga di sini hasilnya minus 3 dikali minus 2, 6. 6 dibagi, ya ini ada, kenapa dibagi? Karena di sini ada minusnya ya. Kalau sesuatu pangkatkan minus itu dia pasti jadi 1/1 min 2x pangkat 4. Nah, ini kalau kita masukkan sembarang x, nah ini nilainya pasti positif ya. Sehingga ini sudah memenuhi kalau misalkan diminta untuk menunjukkan apakah gradiennya itu nanti nilai positif ya. Jadi kalau misalnya kita masukkan x-nya 0, maka dy pada x-nya nilainya 6 ya, positif. Kalau kita masukkan nilai yang lebih besar, misalkan 1 min 2 di sini adalah min 1, min 1. Nah, minus kalau dipangkatkan 4, dipangkatkan minus 2 dipangkatkan 4, minus 3 dipangkatkan 4, pasti nanti hasilnya juga positif ya. Jadi nanti hasilnya positif semua. Jadi itu caranya ya untuk mencari turunan pertama atau gradient dari suatu fungsi.
sama, cari gradien dengan cari turunan pertama yang sama.